Dapat nggak ini viewnya? Gua aja dapet ya, ada orang ya nutupin jalan ya. Yo, come on, let's go, buddy. Oh, bisa deh. Kayaknya sambil nunggu kereta lewat kita puning dulu ya. Yo, what's up everyone, welcome back again di Motovlog. Jadi di video kali ini aku lagi pakai motornya teman aku, sekalian mau nyoba R15 buat perjalanan, dan ternyata capek. Gak kebayang sih kalau pakai moge capeknya seberapa. Ini aja yang gak terlalu nunduk bisa dibilang capek banget. KAI ini ada berapa gerbong ya? Berapa gerbong? Tahu Pak? Oh ya, sekalian aku mau bagiin apa ya, informasi atau pendapat aku pribadi soal motovlogging, entah itu dari segi device gear termasuk kamera sama mic, dan dari segi color grading juga. Terus ya singkat jajal ntar. Untuk pembahasan pertama, mungkin aku mau bahas soal mic dulu kali ya. Soalnya buat aku tuh audio lebih penting daripada visual, maksudnya hasil gambar. Kenapa? Karena menurut aku mata itu lebih toleran dengan gambar yang jelek atau biasa aja daripada telinga. Itu kalau denger audio yang berisik atau pecah, itu ganggunya tuh bikin gak betah buat nonton gitu loh. Jadi buat aku mic itu lebih penting, maksudnya modal ke mic itu lebih penting daripada cuma pakai mic bawaan dari kamera, entah itu kameranya iCam, GoPro, DJI, 360. Semuanya itu buat aku mending kita pakai mic eksternal. Untuk rekomendasi sendiri ada beberapa sih, mulai di harga mic yang 20 ribuan sampai berapa ya, Saramonic tuh hampir 300 kayaknya, DJI juga. Itu semuanya bisa kalian pakai, ntar ya sesuaiin budget aja. Aku juga pernah nyoba yang 20 ribuan, 30 ribu. Buat aku udah oke sih suaranya, cuman mungkin ntar kekurangannya suara ambience atau suara jalan, suara motor tuh kurang kedengeran. Tapi kalau suara yang ngomong atau orangnya bisa dibilang jelas sih. Dan jangan lupa pakai DAC. Ini yang khusus yang ada colokan Type-C-nya ya, entah itu dari DJI, GoPro ataupun Insta360. Jadi mending kalian pakai DAC. Itulah yang dongle converter dari 3,5 ke Type-C. Nah itu kalian bisa pakai merek apa aja, sesuai budget juga. Kenapa harus pakai DAC?
buat aku audionya jauh lebih jernih daripada langsung colok ke kamera. Itu untuk mic. Sekarang beralih ke visual. Untuk pembahasan visual, aku bukan mau bahas soal kualitas kamera ya, tapi lebih ke angle kamera. Jadi sebisa mungkin ada 3 komposisi kan. Pertama motor, jalanan, yang kedua itu horizon atau langit. Itu sebisa mungkin langit tuh kelihatan atau enggak jalanan deh. Soalnya ada kan beberapa yang kameranya itu nunduk banget, cuma kelihatan ini kokpit doang. Itu kalau orang nonton mungkin kalau semenit 2 menit bisa, cuman kalau kalian bikin video di atas 10 menit pasti bikin orang mual. Jadi mending kamera itu ya arahin ke jalan aja, ke depan. Kecuali kalau kalian tuh mau review motor atau apa ya, entah itu fiturnya atau apa, ya bisa sih agak didudukin jadi kelihatan tuh semua kokpitnya. Itu bisa. Cuman kalau ya sekedar motoran biasa atau riding biasa, mending ngarahin ke jalan aja. Lagian kan kalau ke depan, pandangan ke depan tuh lebih enak dilihatnya. Gitu guys. Ntar kalian juga bisa pakai apa sih namanya? Oh ya, grid yang garis-garis itu loh. Depan ada apa nih? Anjay, truknya tidur. Ah, kok bisa? Kok bisa? Wow, kayaknya banyak pecah deh tuh. Jadi saya kemana ya? Oh ya, soal grid. Jadi kan ada 3 garis tuh, 2 garis ding. Nah, garis yang atas tuh kalian angle-nya pasin sama langit. Jadi komposisi langit tuh di grid paling atas. Nah, untuk jalan raya itu bisa di tengah, dan untuk kokpit motor itu yang paling bawah. Itu buat aku angle paling pas sih. Atau kalian bisa pelajarin namanya golden ratio buat nentuin komposisi gambar gimana enaknya biar dia enak dilihat lah. Gitu. Tapi kan kadang ada gitu ya, kayak kesulitan nentuin angle karena ya gimana cara kita ngelihatnya kalau belum lihat hasilnya kan. Kalau aku sendiri caranya tuh gimana praktiknya ya. Jadi posisi kamera, semisal kalian pakai chin mount di helm kan, apalagi helm face, itu sudut kemiringannya tuh aku samain sama visor. Biasanya aku dapatnya tuh di 13 derajat, ya 13 sampai 14 lah. Itu udah pas buat aku. Atau kalau enggak ya kalian pakai HP, maksudnya kalau ada softwarenya, misal dari Ycam, GoPro mungkin, kalian naik motor dulu, kalian pasang, kalian nyalin kan, kalian sambil monitoring, kalian bisa lihat gimana angle-nya pas atau enggak. Nah, pakai itu juga bisa sih. Nah, pembahasan selanjutnya apa anaknya ya? Oh ya, color grading. Untuk color grading sendiri atau pewarnaan, mungkin bisa dibilang selera ya. Ada orang yang sukanya warna yang kayak ngejreng banget ya, yang kontrasnya dimentokin kanan. Itu ada juga yang suka kayak detail banget, jadi sharpness-nya atau ketajaman tuh dimentokin kanan juga ada. Tapi kalau aku sendiri lebih suka kayak gini. Jadi ya lebih kelihatan natural. Mungkin ntar aku kasih tone warna agak ke kuning-kuningan atau enggak ke biru. Untuk plat sendiri atau warnanya aku bisa aku bikin sendiri. Jadi kalian yang mau nyoba LUTs bikinan aku bisa download link di bawah, ntar aku kasih di sana. Untuk plat yang gue pakai sekarang itu namanya apa ya, Wash Entil kalau nggak salah. Itu ada 5 ntar, bisa kalian coba satu-satu lah. Itu. Oh ya, selanjutnya tuh yang penting nih. Ini yang sering didebatin juga sama orang kalau soal misal uploadnya tuh di Facebook, soal device yang dipakai atau pas export atau encoding. Ada yang bilang kalau kita upnya itu pakai iPhone itu lebih jelas atau lebih jernih, dan aku udah nyoba dua-duanya, hasilnya sama aja.
Sebenarnya yang bikin burik itu kalau upload FB kita salah masukin modenya. Maksudnya gini, kalau kalian upload video kan, pencet, terus kalian terpencet edit, itu otomatis masuk ke mode reels. Dan mode reels itu gak tau kenapa hasilnya lebih pecah gitu loh. Tapi kalau kalian nggak pencet edit, itu masuk ke mode video biasa. Jadi ntar lebih jelas videonya, lebih jernih daripada mode reels. Tapi untuk reels sendiri di Instagram sama Facebook tuh nggak tahu beda. Kalau reels di IG lebih jernih daripada Facebook. Apa tuh di belakang? Yush. Sorry bro. Gitu guys. Jadi ya kalau mau upload, misal mau nambahin background kan, biasanya kalau di Reels kan bisa nambahin audio. Itu mending pas editing deh. Jadi ntar pas mau upload tinggal pencet aja sama nambahin caption doang. Nggak perlu edit lagi biar nggak masuk ke mode Reels. Berapa sih? Tanggal 12 udah mau sholat Jumat. Oke, balik ke review motor. Balik ke bahasan motor. Biasanya kan gue pakai CBR kan, CBR 150 punya gue. Dan pakai ini anjir, di pergelangan tangan di telapak tangan tuh panas banget. Soalnya lebih nunduk kan, terus di pundak tuh juga kerasa lebih berat. Tapi ada sih kekurangan aku soal motovlog, itu soal topik. Kadang itu bingung kan, udah jalan nih, udah hidupin kamera dari pas mau berangkat, tapi pas di jalan ya cuma diem doang. Nggak tahu mau ngomong apa. Apalagi bisa sih sebenarnya pakai script gitu kan, disiapin. Cuman kalau udah di jalan tuh kadang ngeblank kan, jadi kayak topiknya tuh nggak urut. Ntar deh di next video coba lebih proper lah soal topik, biar nggak pembahasannya nggak ngalor ngidul terus, nggak ada yang kurang juga informasinya. Mungkin tadi soal kamera atau audio ada yang kurang, cuma aku nggak tahu apa kurangnya. Mungkin kalian yang mau nambahin bisa tulis di komen bawah, atau pendapat kalian pribadi yang mau mengcounter opini aku juga bisa, nggak apa-apa kok, kan sharing, yang penting sharing. Ini depan, aduh, motornya habis dicuci.